kamu menata hidup karena zaman kita ini sudah berubah, teman-teman. Orang yang tidak mau menata hidupnya mengikuti perubahan zaman, dia akan ketinggalan zaman dan dia akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan aktivitasnya. Halo, hola, halo, salam jumpa di channel Bunda Woro. Teman-teman, nggak terasa ya, sudah menginjak minggu Advent loh. Minggu Advent berarti minggu-minggu kita menantikan kelahiran Tuhan Yesus. Teman-teman, ada 4 minggu loh kalau kita mengalami Advent itu. Minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di tahun ini tema Advent 2021 adalah cinta dan berkat Tuhan hadir di tengah kita. Ya, ada 4 subtema. Karena ada 4 minggu, jadi subtemanya ada 4. Minggu pertama, menata cara hidup. Minggu kedua, melakukan tugas hidup. Minggu ketiga, menjadi teladan hidup. Minggu keempat, kasih yang sempurna. Oke, sekarang Bunda Woro mau jelaskan dulu nih. Apa sih Advent itu? Advent berasal dari kata bahasa Latin, yaitu Adventus, yang artinya kedatangan. Masa Advent adalah masa persiapan menunggu kedatangan Yesus. Apakah teman-teman tahu tanggal kelahiran Tuhan Yesus? Tahu ya, tanggal 25 Desember ya. Itu juga merupakan ulang tahunnya Tuhan Yesus loh. Wow, sama seperti kamu, dia juga memiliki hari perayaan ulang tahun ya. Nah, untuk merayakan ulang tahun itu kita biasanya menyiapkan kado. Tetapi untuk bayi Yesus tidak minta kado berupa pakaian, berupa benda, berupa hal-hal yang bersifat duniawi. Tetapi kado bayi Yesus itu berupa kebaikan hatimu, mempersiapkan hatimu menjadi lebih baik ya. Kita perlu mempersiapkan diri nih. Jadi 4 minggu ini subtema-temanya akan membantumu untuk mempersiapkan kado untuk bayi Yesus. Oke, kita mulai ya. Tema yang pertama adalah menata cara hidup. Bacaan kita diambil dari 1 Petrus bab 1 ayat 18 sampai 23 ya. Nanti kamu baca sendiri ya. Bunda Woro mau mulai nih, teman-teman. Bunda Woro mau tanya, siapa ya yang harus menata hidup? Kita semua, Bunda Woro dan teman-teman kecil ya. Menata hidup itu apa sih, Bunda Woro? Menata hidup itu menyesuaikan kegiatan atau rutinitas kita dengan aturan yang berlaku sekarang. Contohnya apa sih, Bunda Woro? Contohnya gini ya. Sekarang kan kita hidup di zaman pandemi, ya kan? Dulu kita bermain bebas, tidak usah pakai masker. Kita duduk di samping orang berpelukan juga bebas. Sekarang jaga jarak ya. Dulu kita nggak pernah tuh bawa hand sanitizer. Cuci tangan juga jarang, mungkin waktu sebelum makan saja. Sekarang
kita harus bawa hand sanitizer pergi kemana-mana. Kita harus sering cuci tangan, ya kan? Dulu sekolah tatap muka setiap hari, Bunda Woro. Sampai aku tuh pengen libur gitu loh, libur yang lama gitulah. Tapi sekarang sudah dikabulkan nih sama Tuhan, libur lama sekolahnya di rumah. Jadi ada hal-hal baru yang membuat kita harus merubah dan menata cara hidup kita, ya enggak? Nah, sampai sini kamu ngerti ya? Siapa yang menata hidup? Saya dan teman-teman semuanya. Apa yang ditata? Cara hidup, karena sekarang zamannya sudah beda. Terus Bunda Woro, bagaimana sih cara aku menata hidup? Caramu menata hidup adalah nih, ikuti peraturan yang diadakan di lingkunganmu. Misalnya, nih, sekarang kita nggak boleh tuh berkerumun, ikuti tidak berkerumun ya. Terus pergi di saat yang penting-penting saja, ya kita lakukan. Kemudian sekolah daring. Nah, perubahan sekarang ya, udah mau tatap muka, kamu menyesuaikan, ikuti peraturannya ya. Kalau misalnya diwajibkan untuk tatap muka, kamu ikut seperti itu. Kamu mengikuti aturan yang berlaku di tempatmu tinggal, di lingkunganmu ya. Itu hanya contoh saja, beberapa contoh. Misalnya lagi, biasanya aku daring itu bangunnya itu agak siang loh Bunda Woro. Tapi sekarang udah mulai tatap muka nih beberapa hari dalam seminggu. Nah, bagaimana caramu untuk menata hidup? Bangun lebih pagi, karena kamu membutuhkan waktu untuk berangkat dari rumah ke sekolah saat pelajaran tatap muka. Ya tidak? Apa yang terjadi jika kamu tidak menata hidupmu? Kamu bangunnya siang, lalu sama seperti pada saat kamu daring, lalu kamu tatap muka, kamu tetap bangunnya seperti itu, jamnya sama, pasti kamu terlambat masuk sekolah. Ya, gitu ya. Begitu cara menata hidup. Lalu, mengapa sih Bunda Woro aku harus menata hidup? Loh, kalau kamu tidak mengikuti aturan baru yang ada di zamanmu saat ini, kamu akan merasa kesulitan untuk menjalani hidup. Misalnya, Bunda Woro aku nggak mau lah pakai masker, aku juga nggak mau bawa hand sanitizer, ngapain boros. Aku juga nggak mau lah jaga jarak, biarin aja sih gitu. Tapi ketika tiba-tiba tanpa sengaja kamu berdekatan dengan orang yang menderita penyakit COVID-19, kamu akan terserang virus itu dan kamu akan sakit, kesulitan kan? Iya. Atau gini. Bunda Woro, ngapain sih harus ngikutin aturan baru? Ya udah, aku bangunnya siang aja. Sama-sama sekolah ini, nanti aku bangun, kalau misalnya ini berangkat ke sekolah, aku cepet-cepet aja berangkatnya, lari gitu. Tetapi kamu akan mengalami kesulitan ya. Jadi kamu pada saat berangkat sekolah itu terburu-buru, terus sampai sekolah terlambat. Kamu dimarahi sama gurumu waktu tatap muka itu. Kamu mengalami kesulitan ya kan? Jadi mengapa kita harus mengikuti aturan baru pada zaman kita ini? Karena supaya kita tidak mengalami kesulitan dalam melakukan tugas dan kewajiban kita ya. Tuh, lalu Bunda Woro, gimana sih aku harus menata hidup dimanapun? Di rumah, di sekolah, di tempat kamu bermain, di tempat kamu berada, dimanapun. Kalau di rumah, ya kamu atur ya bangun tidurmu seperti apa,
Kalau di sekolah, ya kamu sesuaikan ya. Tadinya kamu tatap muka terus daring, kemudian dari daring sekarang peralihan ke tatap muka. Kamu harus sesuaikan dirimu ya. Kalau di luar, waktu kamu pergi-pergi itu, dimanapun kamu berada, kamu sedang pergi misalnya ke mall, kamu harus ikutin aturan ya. Kamu kalau misalnya harus bawa hand sanitizer, bawalah hand sanitizer. Harus pakai masker, bawalah masker dan pakailah masker itu. Karena kalau kamu tidak mau lakukan itu, kamu nggak boleh masuk ke mall loh. Sekarang di mall, di bank, itu orang yang tidak pakai masker itu tidak boleh masuk. Gitu ya teman-teman ya. Jadi pentingnya kamu menata hidup karena zaman kita ini sudah berubah teman-teman. Orang yang tidak mau menata hidupnya mengikuti perubahan zaman, dia akan ketinggalan zaman dan dia akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan aktivitasnya. Gitu ya. Mari kita menata hidup menjadi lebih baik. Bukan karena memang zaman kita berubah saja, tapi coba untuk aksi nyata kita kepada Tuhan Yesus untuk memberi kado pada bayi Yesus. Saya akan menata hidup saya akan menata cara hidup saya mulai dari sekarang untuk kado bayi Yesus. Gitu ya teman-teman ya. Begitu. Oke. Semoga kamu bisa mengikuti peraturan baru dimanapun kamu berada, sebab anak yang bisa mengikuti peraturan baru atau menyesuaikan diri itu adalah anak yang cerdas, dan Tuhan menyukai anak yang seperti itu ya. Mengikuti aturan yang ada di lingkunganmu itu juga sama seperti kamu menjadi anak yang taat di mata Allah ya. Oke teman-teman, selamat menata cara hidup untuk kado bayi Yesus. Minggu ini kamu aksi nyatanya adalah menata cara hidup. Caranya apa? Bangun pagi, lebih pagi ya. Sip. Sekarang Bunda Woro sudahi dulu video Bunda Woro kali ini. Selamat menyiapkan kado untuk Yesus di Advent minggu pertama. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.